Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi kelompok kami, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai intravena. Apa itu intravena? Intravena adalah penyuntikan obat secara langsung ke dalam vena pasien, merupakan rute pemberian yang paling cepat. Jenis rute pemberian ini merupakan rute parenteral yang paling cepat memberikan onset of action. Tidak hanya dioleskan maupun ditelan. Beberapa jenis obat juga dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan atau injeksi intravena. Intra artinya dalam dan vena adalah pembuluh darah. Jadi, injeksi intravena adalah prosedur pemberian obat langsung ke pembuluh vena. Pemberian cairan intravena adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh masuk ke dalam pembuluh darah vena untuk memperbaiki atau mencegah gangguan cairan dan elektrolit darah maupun nutrisi. Pemberian cairan intravena disesuaikan dengan kondisi kehilangan cairan pada pasien. Pemberian cairan intravena merupakan salah satu tindakan invasif yang dilakukan tenaga kesehatan. Injeksi intravena adalah metode pemberian obat secara langsung ke pembuluh vena melalui suntikan maupun infus. Metode ini biasanya dilakukan untuk pasien yang mengalami alergi, penyakit jantung, serta stroke. Adapun metode kerja yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, memegang mencit atau menenangkan mencit sebelum melakukan perlakuan. Yang kedua, mencit diangkat dengan cara memegang ekor ke arah atas dengan tangan kanan. Yang ketiga, lalu letakkan mencit di permukaan yang kasar, biarkan mencit menjangkau atau mencengkram alas tang kasar atau kawat kandang. Yang keempat, kemudian dielus-elus mencit atau menenangkannya dan diberikan perlakuan intravena. Menyuntik obat adalah prosedur invasif yang mencakup memasukkan obat melalui jarum steril yang dimasukkan ke dalam jaringan tubuh. Pemberian larutan obat langsung ke dalam vena dengan teknik bolus adalah metode di mana obat yang diberikan bekerja dengan cepat karena langsung masuk ke dalam sirkulasi pasien. Efek samping yang serius dapat terjadi dalam beberapa detik obat diberikan. Per intravena melalui infus intravena atau IEV yang sudah ada atau langsung melalui vena. Obat IEV sering diberikan dengan bolus pada situasi kedaruratan ketika diperlukan kerja obat yang cepat. Mencit dimasukkan ke dalam kandang restriksi mencit dengan ekornya menjulur keluar. Ekornya dicelupkan ke dalam air hangat 28-30 derajat Celcius agar pembuluh vena ekor mengalami dilatasi, sehingga memudahkan pemberian obat ke dalam pembuluh vena. Pemberian obat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik nomor 24. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama batang pengaduk, beker, gelas ukur, hot plate, mixer, spade oral, stopwatch, dan timbangan berat badan. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu tablet diazepam, tablet cimetidin, alkohol 70%, aqua destilat, dan natrium CMC. Tak masuk di perhitungan. Diketahui diazepam 5 mg,
Nilai faktor konversi mencit 0,0026, volume pemberian mencit 0,5 mili, berat mencit minimal 20 gram, berat mencit maksimal 30 gram, berat mencit 27 gram, larutan persediaan yang akan dibuat 60 mili. Penyelesaian. Yang pertama yaitu perhitungan dosis mencit minimal yaitu 20 gram. Dosis mencit 20 gram sama dengan dosis dikali faktor konversi. Sama dengan 5 dikali 0,0026 sama dengan 0,013 mg. Yang kedua yaitu perhitungan dosis mencit maksimal 30 gram. Berat mencit maksimal sama dengan berat mencit minimal dikali dosis mencit 20 gram. Yaitu 30 gram sama dengan 20 gram dikali 0,013 mg. Sama dengan 1,5 dikali 0,013 mg sama dengan 0,0195 mg. Yang ketiga yaitu dosis obat untuk dibuat larutan. Perhitungan larutan stop standar. Larutan yang akan dibuat per volume pemberian maksimal dikali dosis mencit maksimal sama dengan 60 mili per 0,5 mili dikali 0,0195 mg sama dengan 2,34 mg. Yang keempat yaitu perhitungan volume pemberian untuk mencit 27 gram. Berat mencit yang ditimbang per berat mencit maksimal dikali volume pemberian maksimal sama dengan 27 gram per 30 gram dikali 0,5 mili sama dengan 0,45 mili. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami pada hari ini, semoga bermanfaat untuk praktikum hari ini dan untuk praktikan yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.